Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa dalam channel Metanoia Ministry bersama saya, Pendeta Sofyan Salama, akan membahas tentang yang dipersembahkan oleh Abraham atau Ibrahim. Apakah Ismail atau Ishak? Nah, sekarang kita melihat data dulu dari salah satu surat di Al-Quran. Terdapat di surat As-Saffat, ya, As-Saffat 37 ayat 99 sampai 113. Kita lihat. Ini saya baca dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ayat 99, dan dia berkata, sesungguhnya aku akan pergi kepada Tuhanku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ayat 100, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku termasuk orang-orang saleh. Lanjut ayat 101, maka kami berikan kepadanya kabar gembira dengan seorang anak yang sabar. Ayat 102, maka tatkala anak itu sampai pada usia yang cukup untuk berjuang, ia berkata, hai anakku, sesungguhnya aku telah bermimpi bahwa aku akan menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Anak itu berkata, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapati termasuk orang-orang sabar. Ayat 103, maka tatkala keduanya telah berserah diri, maka dia berbaring dengan dahinya. Ayat 104, dan kami panggil dia, hai Ibrahim. Ayat 105, sesungguhnya kamu telah menyempurnakan penglihatan itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. 106, sesungguhnya ini adalah cobaan yang nyata. Ayat 107, dan kami tebus dia dengan seekor sembelihan yang besar. Ayat 108, dan kami tinggalkan bayinya, atau dalam kurung anak cucu, di kalangan umat yang kemudian. Ayat 109, semoga kesejahteraan atas Ibrahim. Ayat 110, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ayat 111, sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Ayat 112, dan kami berikan kepadanya kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Ayat 113, dan kami memberkati dia dan Ishak di antara keturunan mereka dan orang-orang yang berbuat baik, dan ada orang-orang yang nyata-nyata jalim terhadap diri mereka sendiri. Nah, saudara-saudara, ini menarik sekali. Ini menarik sekali. Dalam Al-Quran, dalam surat As-Saffat 37 ini, tepat pada ayat 12, 112 dan 113. Siapakah dia yang dipersembahkan oleh Ibrahim? Ayat 12, dan kami berikan kepadanya kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh, dan kami telah memberkati dia dan Ishak, dan di antara keturunan mereka ada orang-orang yang berbuat baik dan ada orang-orang yang nyata-nyata zalim terhadap diri mereka sendiri.
Ini menarik. Kalau dari ayat pertama, ayat 99 tadi, sampai kepada ayat yang ke-111, di sini tidak menjelaskan nama siapa yang akan dikorbankan oleh Ibrahim. Ya, tidak ditentukan, tidak dikasih tahu nama. Tetapi ayat 112 dan 113 di sini dijelaskan Ishak. Bagaimana dengan Alkitab? Dalam Alkitab di Kitab Kejadian pasal berapa? Pasal 22. Ayat 1 mengatakan begini. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang di atas yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk kurban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk kurban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Papa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk kurban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba dan kurban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anak. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, kata kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Lalu Abraham mengambil domba itu lalu mengurbankannya sebagai kurban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena kau mendengarkan
firman-Ku. Nah, sudah cukup sepertinya saudara. Sampai di situ saya baca di Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 18. Nah, saudara, Al-Quran dan juga Alkitab sama-sama mengakui bahwa Tuhan menyediakan penggantinya, yaitu seekor domba jantan. Nah, di surat tadi di As-Saffat ayat pasal 37 ayat 107 dikatakan di sini, dan kami tebus dia dengan seekor sembelihan yang besar. Tidak mengatakan ini binatang apa, tapi jelas dikatakan sini. Kalau kitab Kejadian di Alkitab menyatakan bahwa itu adalah domba jantan. Nah, saudara, dengan demikian maka saya boleh simpulkan di sini bahwa Al-Quran dan Alkitab sepakat bahwa yang dipersembahkan Abraham, ya, yang dipersembahkan oleh Abraham atau Ibrahim itu adalah Ishak. Ya, sekali lagi, yang dipersembahkan oleh Abraham yaitu Ishak, berdasarkan kesaksian dalam Al-Quran dan juga dalam Alkitab. Kiranya Tuhan menolong kita. Shalom.